Shalom, selamat sore saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini kembali kita mempelajari Sekolah Sahabat kita di tanggal 5 Mei dengan judul Persepuluhan Melkisedek. Sebelum kita mempelajarinya, mari kita bersama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan sepanjang hari ini. Dan tiba saat ini kami akan mempelajari Sekolah Sabat. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kepada kami pengertian agar apa yang kami pahami membuat iman percaya kami lebih teguh untuk kami boleh semakin setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama mempelajari judul bacaan Sekolah Sabat kita adalah Persepuluhan Melkisedek. Kita bisa membaca pelajaran kita dari kitab Kejadian 14 ayat 18 sampai dengan 24 dan kitab Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ada dua pertanyaan yang akan kita bahas bersama pada kesempatan ini. Yang pertama, pertanyaannya adalah siapakah Melkisedek? Dan yang kedua adalah mengapa Abram memberikan persepuluhan kepada imam yang tampaknya muncul entah dari mana. Saudara-saudaraku, Melkisedek tokoh yang muncul tiba-tiba. Tokoh yang muncul tiba-tiba ternyata tidak lepas dari kisah pembalikan kekerasan dan kejahatan raja-raja Kanaan. Melkisedek melayani sebagai imam, dia menyajikan roti dan anggur, juga memberkati Abram. Jadi dia melakukan tugas keimamatan. Kemudian asosiasi Melkisedek dengan Allah yang Maha Tinggi yang kita baca dalam Kejadian 14 ayat 18 dengan jelas menunjukkan bahwa Abram melihatnya sebagai imam dari Tuhan yang dilayaninya. Jadi Abram melihatnya sebagai imam dari Tuhan yang dilayani oleh Abram sendiri, ya. Tetapi kita harus hati-hati bahwa Melkisedek tidak boleh diidentifikasi dengan Kristus. Jadi Melkisedek tidak boleh kita identifikasi dengan Kristus. Dia adalah perwakilan Allah di antara orang-orang pada zaman itu. Hal ini kita bisa baca di dalam Bible Commentary jilid 1 halaman 1092. Saudaraku, jadi jawaban dari pertanyaan yang pertama adalah siapakah Melkisedek? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Melkisedek itu adalah imam Allah yang Maha Tinggi, ya. Jadi Abraham melihat bahwa Melkisedek ini adalah imam Allah yang Maha Tinggi. Kemudian yang kedua, Abraham mengasosiasikan Melkisedek dengan Allah yang Maha Tinggi, kemudian memberikan 1/10 dari semuanya adalah sebagai respon kepada Allah pencipta langit dan bumi. Jadi dia memberikan 1/10 itu sebagai respon oleh sebab dia mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Langit dan bumi di sini adalah keseluruhan, totalitas, ya. Jadi persepuluhan dipahami sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta yang memiliki segalanya. Saudaraku, inilah yang sebenarnya perlu kita garis bawahi. Persepuluhan itu adalah ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta yang memberikan segalanya. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah sebuah paradoks, ya, sebuah paradoks. Apa itu paradoks? Paradoks itu adalah sebuah kenyataan yang seolah-olah salah tapi mengandung kebenaran. Paradoksnya adalah seperti ini. Paradoksnya berkata persepuluhan dipahami sebagai pemberian kepada Tuhan. Ya, seringkali kita mengatakan, oh saya memberikan persepuluhan kepada Tuhan.
Padahal sebenarnya itu adalah sebuah paradoks ya. Jadi persepuluhan dipahami sebagai pemberian kepada Tuhan, padahal Tuhanlah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Tentu kita tidak asing untuk sering mendengar perkataan memberi persepuluhan, ya. Seolah-olah kita memberi kepada Tuhan, padahal Tuhanlah yang memberi segalanya kepada kita. Jadi sebuah pelajaran bagi kita sore hari ini, kita harus memaknai bahwa pemberian persepuluhan kita kepada Tuhan itu adalah sebuah ungkapan rasa syukur sebagai pengakuan kepada Allah Pencipta yang memiliki segalanya. Pertanyaannya selanjutnya, mengapa tindakan mengembalikan persepuluhan merupakan indikator iman yang kuat? Mengapa pemberian persepuluhan, mengembalikan persepuluhan merupakan indikator iman yang kuat? Lalu bagaimana dengan persepuluhan yang diberikan namun dengan tidak setia? Apakah ini juga mengindikasikan iman yang kuat? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah memberikan persepuluhan adalah tindakan untuk membangun iman yang kuat? Saudaraku, persepuluhan ini adalah bagian dari kehidupan umat-umat Advent. Kita tidak bisa hidup tanpa melakukan ucapan syukur dengan tidak memberikan persepuluhan kita. Nah, kita tidak heran bila akhir-akhir ini kita mendengar bahwa di organisasi kita sendiri, para pegawai dari organisasi kita sendiri secara otomatis gajinya dipotong untuk mengembalikan perpuluhannya. Mengapa hal itu demikian? Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, ternyata inilah yang menjadi garis bawah pelajaran kita sore hari ini, bahwa kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persepuluhan kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa Tuhanlah pemilik segala-galanya. Kiranya sore hari ini kita semua diberkati oleh karena diingatkan kembali, persepuluhan adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan sebagai pengakuan kita bahwa Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Selamat sore.